Ya teman-teman, jadi gua mau sedikit eh, bahas bahwa sebenarnya channel ini udah gua rebranding, yang dulunya namanya adalah Venom Code, sekarang jadi VNM. Oke, VNM ini kepanjangan dari eh, Programming, Education, Networking, dan Mentorship. Nah, jadi kenapa gua ubah namanya? Satu, filosofinya udah beda. Karena gue bikin ini filosofinya nanti akan lebih kepada akademi ya. Jadi nanti gue akan bikin course secara gratis. eh, Dimulai nanti mungkin di bulan Oktober ya. Gue akan bikin eh, bootcamp. Contohnya yang kayak kalian lihat di layar ini. Di bulan pertama mungkin gue akan bikin dulu tentang backendnya, yaitu Nest.js. Oke, sedikit nyinggung Nest.js. Kenapa sih gue eh, memilih Nest.js? Dari belakangan tahun ini, Nest.js ini termasuk ke dalam favorit gua untuk bikin project-project gitu. Kenapa gitu? Yang pertama mungkin gua bakal bilang ke kalian bahwa ini adalah framework yang sangat scalable gitu. Artinya scalable di sini dia itu bisa kalian implementasi dari project terkecil sampai yang paling gede gitu. Yang paling kecil misalkan kalian bikin satu database doang, kemudian dari yang terbesar mungkin kalian udah bisa bikin multiple database dengan driver yang beda-beda, kemudian juga bisa support untuk apa namanya microservice di eh, modulnya Nest.js. Nah, ini adalah favorit gua. Jadi mungkin ada yang udah tahu Express sama Festify. Yang sama juga dikeluarin sama Node.js gitu. Tapi sebenarnya gue mau sedikit cerita tentang Express dan Nest.js karena gue dulunya juga pakai Nest.js gitu. Nah, eh bukan, karena dulunya gue juga pakai Express gitu. Jadi gue ngerasa bahwa Express itu eh, untuk lo apa namanya mengembangkan aplikasi lo jadi lebih gede itu susah. Satu. Terus kalau bisa gue bilang Express dan Festify itu bukanlah sebuah framework ya, melainkan library. Kenapa gitu? Gini, kalau kalian setup dengan Express, itu enggak langsung bisa running gitu. Maksud gua tuh dia harus kalian install library-library pendukung dulu gitu supaya bisa jalan lebih baik gitu. Nah itu. Eh, Kemudian eh, Nest.js itu beda. Jadi dia itu framework. Di dalamnya dia juga nyediain kalian bisa bikin dia jalan sebagai Express, terus juga bisa Festify gitu. Nah, kelebihan lain adalah juga di fitur DTO-nya, Data Transfer Object, yang mana kalian bisa validasi parameter dari klien sebelum itu masuk ke controller kalian. Nah, itu berguna banget buat eh, apa namanya menghindari SQL injection dari parameter-parameter itu. Kemudian untuk setting security-nya juga sangat-sangat mudah karena udah enak disupport sama Nest.js. Dia udah nyediain tutorialnya juga ada di dokumentasinya sendiri. Nah, untuk ngebahas Nest.js juga dia itu full JavaScript, bukan, full TypeScript maksud gua. Dia full TypeScript. Mungkin kalau kalian udah pernah belajar eh, framework front end yang namanya itu AngularJS, ini persis banget sama, cuman dipakai di back end gitu. Nah, jadi kalau kalian nemu misalkan
ada modul, ada service, kemudian ada controller. Nah, itu tugasnya itu sama kayak yang di Angular JS gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, terus untuk ngebahas bootcamp sendiri, ini yang kalian lihat ini ada beberapa ya, bukan sampai empat aja. Di bulan pertama mungkin ada banyak part gitu sampai part 6, tergantung dari modulnya gitu. Untuk rilisnya sendiri mungkin di bulan pertamanya gue akan mulai dari Oktober. Gak menutup kemungkinan juga bahwa nanti kita akan majuin gitu, tergantung situasi kondisi gitu. Dan videonya nanti akan gue upload secara premier, secara berjadwal, gantian gitu, setahap per tahap. Mungkin di setiap minggunya akan ada 2 video gitu. Kita secara bertahap. Nah, kemudian isi bootcampnya apa aja sih selama 3 bulan ya? Ini bukan cuma sebulan ya, 3 bulan gitu. Kita bisa buka dulu di GitHub gua. Ini kalian bisa datang ke GitHub gua, terus kita buka repositories. Di sini ada INM Bootcamp tuh. Oke. Nah, ini ada modul-modul yang bisa kalian lihat dulu sebelum nanti kalian masuk ke bootcampnya. Jadi kalian bisa tahu apa aja sih yang mau dibahas gitu. Minggu pertama itu terus ada CRUD juga. Yang gue bilang ada validation dan DTO tadi. Kemudian kita akan bikin project mini gitu. Kemudian kita evaluate gitu ya. Dan di bulan kedua kita akan ada fundamental untuk belajar front end development itu dengan menggunakan React. Ya kalau React sendiri menurut gua udah banyak sih tutorialnya di YouTube berhamburan ya. Tapi kalau Nest.js itu jarang banget gua nemu yang bahasa Indonesia gitu ya. Kemudian di bulan ketiga kita akan gabungin 2 framework tadi jadi satu gitu. Nest.js sebagai API-nya, kemudian React sebagai eh, apa namanya front end-nya gitu. Nah, ini kalian juga bisa lihat nanti akan kita pelajari apa. Itu kita loginnya agak sedikit modern yaitu pakai JWT ya, JSON Web Token. Kemudian dan hal-hal lainnya nanti bisa kalian baca sendiri di sini. Terus ini ada modul lengkapnya, ada daftar isinya juga sampai 3 bulan ya nanti. Oke, jadi eh, bootcamp ini gratis karena gue udah mau mulai serius lagi ngembangin channel karena beberapa tahun terakhir gue eh, banyak kesibukan gitu dan nggak bisa lagi bikin-bikin yang kayak gini. Oke, mungkin itu aja dari gua. Terima kasih telah menyaksikan. Ditunggu di bootcamp ya.